Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga Anda semua tetap diberi kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online. Baiklah Anda semua, Bapak ingatkan terlebih dahulu ya agar menonton video pembelajaran kali ini agar tidak dipercepat atau di-skip ya. Karena takutnya nanti ada informasi ataupun materi yang Anda lewatkan. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya Anda semua berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, semoga pembelajaran kita dipermudah ya dan diberi kelancaran. Baiklah, Anda semua, pada kali ini ya kita sudah memasuki subtema 4 ya, kelas 2, tema 3. Kita masuki pembelajaran 1 nantinya. Subtema 4 berbicara tentang tugasku dalam kehidupan sosial. Siswa kelas 2 rajin belajar. Mereka sering belajar kelompok. Ibu guru membimbing siswa dalam kerja kelompok. Semua siswa menghormati guru. Semua guru menyayangi siswa. Selama kerja kelompok, antar siswa saling bekerja sama. Menghormati guru dan menyayangi teman adalah tugas siswa. Nah, di sini siswa kelas 2 sedang belajar dan mereka sangat rajin. Ya, mereka sering belajar berkelompok karena memudahkan agar tugasnya lebih cepat selesai ya dan kalian pun dapat saling berdiskusi. Baiklah, pembelajaran 1. Kita baca teks tentang si ulat dan si semut. Suatu ketika, si ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Si ulat berkata, "Wah, apel. Nyam-nyam. Pasti rasanya manis. Coba ah." Si ulat bersiap untuk menyantap apel itu. Lalu semut berkata, "Hei ulat, apa kamu tidak melihat ada aku di sini? Apel ini milikku. Aku yang lebih dulu menemukannya. Jadi, aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini sebelum kupanggilkan teman-temanku untuk mengusirmu." Si ulat berkata, "Hei semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat, jadi cukup untuk kita makan berdua." Semut berkata, "Tidak bisa. Apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba kamu memakannya. Pergi sana, cari apel yang lain." Lalu si ulat berkata, "Apa kamu bilang? Sini, kamu lau berani." Semut berkata, "Siapa takut?" Lalu si ulat berkata lagi, "Rasakan gatalnya bulu-buluku nanti." Si semut dan si ulat yang hendak berkelahi saling gigit. Tiba-tiba mereka kaget. Ada anak. Wah, ada apel besar. Lumayan siang-siang begini. Si semut dan si ulat berhenti berkelahi. Mereka saling memandang. Semut berkata, "Ada juga yang mau makan apel ini." Si ulat berkata lagi, "Bagaimana kalau dia yang makan? Kita tidak dapat apa-apa dong." Si semut dan si ulat diam, dan mereka pun berpikir. Lalu semut berkata, "Aku ada ide. Kita takut-takuti saja dia. Bagaimana?" Lalu si ulat berkata, "Baiklah, aku setuju. Ide itu." Begitu si anak hendak memakan apel itu, si semut dan si ulat segera beraksi. Semut berdiri di atas kepala si ulat, menjadi hewan baru yang mengerikan. Lalu si anak pun berkata, "Tolong, ada hewan aneh, tolong." Lalu anak pun lari terbirit-birit. Semut dan si ulat tertawa terbahak-bahak. Ini gunanya berteman. Yuk kita makan apel ini bersama-sama. Nah, dari teks bacaan tentang si ulat dan si semut ya, di situ menceritakan tentang mereka yang ingin memakan buah apel. Awalnya mereka berebutan ya, saling berebut untuk memakannya. Ada yang mengklaim itu milik dia ya, ada yang bilang itu milik semut karena semut terlebih dahulu, lalu si ulat pun berkata, sampai akhirnya dia ingin berkelahi, tapi akhirnya mereka pun berdamai dan saling bekerja sama untuk menakuti si anak, sehingga mereka pun memakan apelnya akhirnya bersama-sama dan membagi secara adil. Nah, setelah Bapak bacakan tadi teksnya, kalian bisa menjawab 5 pertanyaan yang ada di kotak sebelah. Ya, yang pertama, mengapa si ulat dan si semut bertengkar? Kedua, mengapa akhirnya si ulat dan si semut bekerja sama? Lalu yang ketiga, apakah akibat dari bersikap sombong kepada teman? Yang keempat, apakah akibat sikap serakah kepada teman?
Dan yang kelima, dapatkah kamu hidup sendiri tanpa bantuan teman? Itu adalah 5 pertanyaannya. Ibu guru mengingatkan Siti dan teman-teman untuk saling bekerja sama. Kita tidak dapat hidup sendiri. Semua orang membutuhkan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Hari ini, ibu guru memberi tugas secara kelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah biji-bijian. Berikut adalah bahan-bahan yang dipersiapkan dan dibeli oleh siswa. Pertama ada biji jagung. Yang kedua, kacang tanah, ya, kacang kedelai, dan kacang hijau. Nah, masing-masing sudah terdapat harganya. Untuk biji jagung, harganya adalah Rp1.000. Untuk kacang tanah juga Rp1.000. Lalu kacang kedelai, harganya Rp2.000 dan kacang hijau harganya Rp1.000. Siti dan kelompoknya membeli biji jagung, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai. Nah, sekarang taksirlah harga barang yang dibeli oleh kelompok Siti. Kemudian hitunglah harga barang yang kamu taksir. Nah, dari semua harga barang yang ada tadi, kalian hitung jumlahnya semuanya. Berapa harga totalnya? Lalu sekarang kalian coba hitung total harga belanjaan Siti di bawah. Ya, boleh kalian tulis di sini ya, harga masing-masing daripada kacang hijau, kacang kedelai, kacang tanah, dan juga jagung. Berapa total harga keseluruhannya? Selain membeli biji-bijian, Siti dan kelompoknya membeli alat dan bahan lainnya. Berikut bahan-bahan lainnya. Yang pertama ada kertas, yang kedua lem, yang ketiga pena atau pensil di situ, yang ketiga, yang keempat ada gunting, dan yang kelima ada penggaris. Masing-masing sudah ada harganya. Nah, sekarang kalian coba hitung jumlah keseluruhan harga belanjaan Siti di bawah. Ya, lalu hitung totalnya semua berapa harga belanjaannya. Nah, sekarang mereka akan membuat bingkai foto dari biji-bijian. Ya, bahan yang mereka gunakan yaitu tadi karton atau kertas tadi, lem, kacang tanah, biji jagung, kacang hijau, kacang kedelai, dan juga foto tentunya. Alat yang mereka gunakan yaitu pena, gunting, dan penggaris. Cara membuatnya, kita menggunting karton membentuk persegi panjang. Ya. Yang kedua, berilah garis di setiap pinggir karton untuk membuat bingkai. Di pinggirnya kita buat bingkai ya, seperti ini, ya, sehingga terbentuklah bingkainya. Lalu tempelkan biji yang kamu pilih di setiap sudut karton. Berilah lem terlebih dahulu sebelum menempelkan biji. Setelah bingkai terpasang, biji-bijian, pasang foto kamu. Nah, ini adalah bingkai yang sudah dibuat oleh Siti dan teman-temannya. Nah, baiklah anak-anak, cukup sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga semuanya tetap semangat dan tetap sehat. Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.